Bang, kalau kita gagal medical check up di salah satu perusahaan, kira-kira kita bisa daftar perusahaan itu lagi nggak ya? Kalau pertanyaannya seperti ini, jawabannya ada. Hai, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kamu yang terus setia nonton channel ini. Oke, di video kali ini saya akan coba share salah satu pertanyaan subscriber saya terkait medical check up. Jadi ada salah satu subscriber saya yang nanya gini, Bang, kalau kita gagal medical check up di salah satu perusahaan, kira-kira kita bisa daftar perusahaan itu lagi nggak ya? Kalau pertanyaannya seperti ini, jawabannya ada dua. Yang pertama, kamu bisa daftar lagi. Yang kedua, kamu tidak bisa daftar lagi, tapi kamu bisa daftar di kemudian hari. Maksudnya gimana, Bang? Yuk kita bahas satu persatu. Jawaban pertama, kamu bisa daftar lagi. Jadi beberapa perusahaan memang tidak ada aturan atau larangan untuk mendaftar lagi ketika kamu udah pernah gagal. Contoh nih, kamu gagal medical check up di bulan November. Tiba-tiba bulan Januari perusahaan itu open recruitment lagi. Dan perusahaan itu welcome aja kalau kamu mau daftar. Selama persyaratannya memenuhi, terus kamu juga bisa ngikutin tes, itu nggak akan masalah. Cuma saran saya ketika kamu ingin mendaftar ulang di perusahaan yang sama, kamu harus koreksi. Kenapa sih saya gagal medical check up-nya? Nah, untuk tipsnya kamu bisa lihat di video saya sebelumnya, saya sudah sempat share pengalaman saya gagal medical check up. Itu jawaban yang pertama. Nah, untuk jawaban yang kedua, tidak bisa daftar, tapi kamu bisa daftar dalam waktu tertentu. Maksudnya gimana? Jadi gini, ada beberapa perusahaan yang menerapkan sistem blacklist atau daftar hitam. Jadi kalau kita gagal medical check up nih di satu perusahaan, nah tiba-tiba 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi perusahaan itu open recruitment atau membuka lowongan pekerjaan. Nah, kita nggak akan pernah bisa daftar perusahaan itu sebelum blacklist kita hilang. Contohnya Pertamina. Pertamina itu menggunakan sistem blacklist selama 1 tahun. Jadi kalau kamu udah pernah gagal, entah itu di tahap medical check up, atau interview, atau tes online, kamu nggak akan pernah bisa daftar lagi Pertamina sebelum 1 tahun. Jadi selama 1 tahun namamu itu akan dimasukin ke daftar hitam, di mana sistemnya Pertamina nggak akan bisa nerima kamu. Tapi perlu kalian garis bawahi, setahun kemudian kamu tetap bisa daftar. Jadi intinya, kalau kamu pernah gagal medical check up, kamu tetap bisa daftar. Cuma beberapa perusahaan membolehkan kamu langsung daftar. Ada juga beberapa perusahaan yang nggak ngizinin kamu langsung daftar. Atau harus nunggu sekian lama dulu untuk daftar. Nah, saran dari saya ketika kamu udah gagal medical check up nih di satu perusahaan. Dan kamu pengen daftar perusahaan itu lagi. Daftar aja lah, nggak masalah gitu loh. Kalau ternyata memang perusahaan itu melarang kamu atau membatasi kamu, ya paling nanti kamu nggak akan lolos tes seleksi administrasi atau nggak akan lolos tes online. Itu tetap jalanin aja. Nah, di sisi lain seperti yang udah saya sampaikan di depan tadi, kamu harus introspeksi diri. Kenapa sih saya gagal medical check up? Jadi biar kamu bisa ngoreksi apa sih yang harus kamu lakuin biar nanti kamu bisa berhasil di tes keduanya. Jangan sampai kamu gagal medical check up di perusahaan A, terus kamu tes lagi, gagal lagi di perusahaan A dengan tahap medical check up juga. Jadi kayak nggak ada koreksi atau mitigasi yang kamu lakuin. Itu tips dari saya. Jadi buat kamu yang gagal hari ini, jangan menyerah, terus cari kerja, mau daftar di perusahaan sama, nggak masalah, daftar aja. Kalau emang dari sistemnya menolak, berarti nggak boleh. Kalau dari sistemnya menerima, itu artinya boleh. Jadi hajar aja dulu, nggak usah pikir boleh atau tidak. Oke, thank you udah ngunjungin channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.